Om Swastiastu, alit kelas telu sareng sami, punapi dahatur rahinane mangkin, dumugi alit-alit sareng sami, statu kena-kena, statu becik-becik kemanten nggih. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan selalu dalam keadaan baik. Nah, pada pagi hari ini, berjumpa lagi dengan Bu Guru Oki, kita akan belajar bahasa Bali. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik anak-anak, pada hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar bahasa Bali tentang pade lingse pupuh. Nah, sebelumnya pada minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pupuh dan jenis-jenis pupuh. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pade lingse pupuh. Nah, pupuh diikat dengan aturan pade lingse. Apa yang dimaksud dengan pade lingse? Pade lingse terdiri dari dua kata, yaitu pade dan lingse. Nah, pade itu adalah banyaknya bait dalam satu pupuh. Sedangkan lingse artinya banyaknya baris dalam satu bait. Ibu ulang, pade artinya banyaknya bait dalam satu pupuh. Lingse artinya banyaknya baris dalam satu bait. Jadi, pade lingse adalah aturan yang digunakan dalam pembuatan ataupun pelantunan pupuh. Pade lingse juga dapat diartikan sebagai banyaknya suku kata setiap baris pada satu bait dan huruf vokal terakhir yang ditulis. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan berikan contoh dari salah satu pupuh, yaitu pupuh pucung, dan bagaimana cara menemukan pade lingsenya. Nah, sebelum kita belajar cara menemukan pade lingsenya, sekarang Bu Guru akan beritahu dulu yang mana yang disebut dengan baris dan yang mana disebut dengan bait. Jadi, ini adalah salah satu contoh pupuh pucung yang terdiri dari satu bait. Nah, bait itu adalah keseluruhannya. Ini disebut dengan bait, satu bait. Lalu baris yang mana? Baris adalah, nah ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pupuh pucung ini terdiri dari satu bait dengan jumlah 6 baris. Ya, paham anak-anak? Lalu sekarang kita akan belajar cara menemukan pade lingsenya. Pade lingse ditemukan dengan cara bagaimana? Menghitung jumlah suku kata pada masing-masing baris. Jadi, suku katanya dihitung dengan cara memenggalnya. Ini diperhatikan ya. Bi, a, nu. Nah, ini ada berapa suku kata? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi, pade lingsenya adalah 4 suku kata, lalu huruf terakhir yang diucapkan adalah huruf U. Ya, vokal U. Maka pade lingse pupuh pucung yang baris pertama yaitu 4 U. Sekarang kita lanjut pada baris kedua. Lamun payu luas manjus. Kita hitung dulu, kita penggal. Lamun payu luas manjus. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, jumlah suku katanya adalah 8 dan huruf terakhir yang diucapkan apa? Huruf S, Bu Guru. Nah, tetapi ini S adalah huruf mati atau huruf konsonan. Maka bukan S huruf yang dipakai. Karena untuk membuat pade lingse,
itu hanya menggunakan huruf vokal, huruf A, I, U, E, dan U. Maka selain S di sini huruf terakhir yang diucapkan adalah huruf U. Yang ditulis adalah U. Jadi pada lingse pupu pucung baris kedua yaitu 8 U. Terdiri dari 8 suku kata dan huruf terakhir yang diucapkan vokalnya adalah vokal U. Baik, kita lanjut yang ketiga, baris ketiga, antenge tekekang. Kita penggal dulu ya. Antenge tekekang. Kita hitung bersama-sama jumlah suku katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi suku katanya berjumlah 6 dan huruf vokal terakhir yang diucapkan di sini adalah huruf A. Maka pada lingse baris ketiga yaitu 6A. Kita lanjut yang keempat ya. Yat nain ngabe mesui. Kita penggal dulu. Yat nain ngabe masui. Jadi kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa jumlah suku katanya? Iya, jumlah suku katanya adalah 8. Dengan huruf vokal yang diucapkan terakhir adalah huruf I. Maka pada lingse pupu pucung bait keempat adalah 8I. Kita lanjut pada bait kelima, tiup puntul. Kita penggal dulu. Tiup puntul. Lalu kita hitung jumlah suku katanya. 1, 2, 3, 4. Jadi suku katanya adalah 4 dan huruf vokal terakhir adalah huruf U. Dan baris terakhir yaitu bawang, anggen, pesikepan. Kita penggal dulu. Bawang, anggen, pasikepan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah suku katanya adalah 8 dengan huruf vokal terakhir yang diucapkan adalah huruf A. Maka pada lingse pupu pucung bait terakhir adalah 8A. Paham ya anak-anak? Bu Guru ingatkan sekali lagi bahwa untuk mencari pada lingse pupu pucung kita harus mengetahui berapa jumlah suku kata yang ada pada masing-masing baris. Jadi cara menentukan suku katanya, kita harus memenggal terlebih dahulu, baru kita hitung, dan kita bisa mengetahui jumlah suku katanya. Selanjutnya, kita cari huruf terakhir yang diucapkan. Ingat, huruf yang diucapkan, yang ditulis itu hanyalah huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Paham ya? Nah, anak-anak, jadi pembelajaran bahasa Bali pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan tadi mengenai pada lingse pupuh dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya.